tidak terurus gitu. Kata Belanda nyahok lo gitu. Karena Belanda itu Pak maunya begini, nanti ada waktunya kalian bisa teruskan yang sudah kami bangun, tapi jangan sekarang. Nah pemuda kita kan nggak mau, apaan udah sini gua rebut. Nah begitu Belanda pergi kan seharusnya gantian dong, kitalah yang kaya raya. Kan penjajahnya pergi Pak, harusnya kan secara logika kita. Tapi kenapa tidak terjadi? Nah itu dia Pak, entah kenapa mungkin kita euforia dengan kemerdekaan tapi nggak tahu harus ngapain. Mungkin malah euforianya dengan kekuasaan, ganti-ganti kabinet, berpolitik, bikin partai dan seterusnya, tapi lupa nanam tadi itu Pak, nanam kopi, nanam teh, nanam tebu dan sebagainya, itu nggak terurus, tidak terurus gitu. Kata Belanda nyahok lo gitu. Karena Belanda itu Pak maunya begini, nanti ada waktunya kalian bisa teruskan yang sudah kami bangun, tapi jangan sekarang. Nah pemuda kita kan nggak mau, apaan udah sini gua rebut, direbut Pak kemerdekaan itu bener. Mumpung Belanda lagi kalah sama Jepang, mumpung Jepang lagi dibom atom, kita nyodok. Nah gitu, nyodoknya udah cakep Pak. 17 Agustus itu hasil nyodok aja sebenarnya gitu kan. Nah, ketika Belanda mau balik lagi, bonceng di belakangnya tentara sekutu, kita angkat senjata, perang, jihad fisabilillah, resolusi jihad, santri turun semua bawa bambu runcing, terjadilah Hari Pahlawan tanggal 10 November itu. Dari segi itunya kita sepakat itu keren, itu hebat. Tapi pertanyaannya, bisa nggak ngelola sawah-sawah dan ladang-ladang itu? Nah, jadi yang dulu kita bilang handphone Cina jelek, 3 bulan baterai melendung, ya sekarang iPhone tuh dibikinnya di sana. Padahal Pak, tahun 78 itu dia lebih melarat dari kita. 78 mah kita lagi swasembada pangan Pak di Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa semaju itu? Nah, ini yang harus kita belajar juga. Mungkin mereka bukan muslim ya, mereka ya kan negeri-negeri yang nggak beragama, Islam lah pastinya ada sih di Cina orang Islam ada, tapi bukan masalah agamanya, tapi masalah mereka tuh sunatullahnya dijalankan. Pertama, mereka lepas dari penjajahan nggak berantem Pak, mereka nggak berantem, dan mereka menyiapkan tadi pabrik yang begitu banyak, industri itu menyerap tenaga kerja sehingga nggak ada pengangguran di sana. Di Jepang, Korea, Cina Pak mau bikin ormas susah Pak, nggak ada SDM-nya gitu. Kalau di sini kan ormas banyak banget ya kan, ormas kesukuan, ormas keagamaan, ormas kebanyakan ormas, negeri yang penuh dengan ormas gitu kan. Ormas tuh maksudnya ya dia nggak kerja Pak, di PHK apa gimana, ya udahlah ikut ormas ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas ini masih terkait dengan fiqhud daulah, karena yang namanya negara itu bagian dari ilmu fikih juga, mengatur negara. Tetapi kita bicara tentang bagaimana ketika negara itu sedang dijajah atau sedang dikuasai oleh negeri yang lain atau oleh penguasa yang lain, kemudian bagaimana cara untuk keluar dari penjajahan itu. Jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim ada cerita tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam itu meminta atau memberikan tawaran kepada kerajaan lain, yaitu negeri Saba, yang waktu itu negeri yang sebenarnya makmur, tapi sayangnya negeri itu adalah negeri yang
mereka itu menyembah matahari, dipimpin oleh seorang ratu yang sebenarnya ya ratunya cukup adil gitu ya. Hanya saja Nabi Sulaiman ingin agar negeri itu terintegrasi dengan kerajaan yang dipimpinnya. Pilihannya satu di antara dua, mau diserang ya, perang begitu antara kedua negara, atau integrasi saja. Nah, suratnya itu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terus silahkan pilih mau perang atau mau menyerah begitu. Ratu Balkis pada saat itu kemudian mengumpulkan para pembesar negerinya untuk bermusyawarah. Masing-masing memberikan opininya. Yang satu mengatakan nahnu uli quwwatin. Kita sih kalau dari segi kekuatan kita negeri yang sangat kuat, superpower juga. Bahkan uli ba'sin syadidin, tentara kita itu juga nggak kaleng-kaleng gitu. Ibaratnya kalau mau kita jabanin, ayo gitu. Tapi keputusan kan di tangan Anda, silakan Anda yang putuskan. Nah, keputusannya ternyata menurut Ratu Balkis, perang itu konyol, perang itu percuma, nanti akan banyak resikonya, lebih baik kita integrasi saja sama Sulaiman. Makanya dikutipkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dititahkan oleh sang ratu. Bunyinya qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Para penguasa itu, para raja itu kalau mereka menyerbu suatu negeri, dakhalu qaryatan, menginvasi suatu negeri, maka afsaduha, pasti negeri itu akan terkoyak-koyak, akan berantakan, akan dirusak. Dan yang lebih parah lagi bukan hanya negerinya yang rusak, wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan akan menjadikan kemuliaan penduduknya menjadi kehinaan. Wa kadzalika yaf'alun, dan begitulah karakteristik penjajahan. Jamaah sekalian, ayat ini tercantum di dalam surat An-Naml. Sebenarnya tidak diucapkan oleh seorang muslim, bahkan juga bukan nabi atau rasul gitu ya. Tapi ini seorang yang memang punya pengalaman luas dalam bidang percaturan dunia, kepemimpinan dunia. Seorang ratu yang bijaksana, dia tidak mau menjerumuskan rakyatnya dalam peperangan yang nggak jelas jelunturungannya. Lebih baik berintegrasi saja, karena dia juga tahu kerajaan Sulaiman itu kerajaan yang luar biasa, kekuatannya dan juga teknologi dan sebagainya. Maka datanglah Ratu Balkis berserah diri kepada Raja Sulaiman, yang kita juga lihat dramanya bagaimana Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke Palestina dalam hitungan kedipan mata saja. Tapi yang mau kita ambil pelajarannya adalah kata-kata mutiaranya tadi itu. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Jamaah sekalian, dunia Islam di 3 abad terakhir ini memang ternyata mengalami apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Hampir seluruh negeri Islam itu jatuh ke tangan para penjajah, yang mana penjajahnya kebetulan ya non muslim lah ya, dari Eropa. Ada Inggris di nomor 1, ada Perancis, ada Itali, ada Jerman, bahkan ada juga penjajah-penjajah yang kurang elit sebenarnya, kayak Portugis, kayak Spanyol begitu. Pokoknya Eropa lah. Seluruh wilayah negeri Islam dari ujung barat Maroko sampai ujung timur Maroke itu tidak ada yang tersisa. Kalaupun ada, ya wilayah yang enggak terlalu berpotensi. Mungkin ada ya beberapa daerah yang enggak pernah dijajah seperti Afghanistan begitu ya. Tapi memang tidak terlalu banyak potensinya, buat apa dijajah lah begitu kira-kira. Tapi kalau bicara tentang dunia Islam dijajah, itu memang
faktanya demikian. Kitalah kalau kita persempit wilayah negeri kita ya, Indonesia atau mungkin saat itu kita sebutnya masih Nusantara ya. Sejak Portugis datang itu kan sudah abad ke-15 ya. Mereka menguasai negeri kita dan memonopoli rempah-rempah. Kemudian berganti dengan Belanda, berganti kemudian dengan Jepang, dan sampai akhirnya kita merdeka. Itu lumayan lama Pak, 300-an tahun kalau kita hitung-hitung dari sejak awalnya, bahkan mungkin 350 tahun. Penjajahnya bergonta-ganti, tapi ya kita semua senasib gitu ya. Ada hal yang menarik ketika kemarin tanggal 17 Agustus kita merayakannya, yaitu perayaan yang ke-81. Menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah ditolong oleh Allah, dibebaskan negeri kita dari para penjajah yang cukup lama sebenarnya bercokol gitu ya. Dan kejadiannya sudah sejak tahun 1945, di mana kita ini semua tidak ada satupun yang melihat kejadiannya, karena yang ngalamin mungkin bapak kita atau mungkin malah kakek kita. Nah kita ini orang Indonesia termasuk yang paling bersyukur, mengingat kita ini malah justru yang paling awal di antara semua negeri Islam yang terbebas dari penjajahan. Kita tahun 45 Pak, baru tahun 46 itu Syria dan Jordan lepas dari penjajahnya. Tahun 47 Pakistan baru lepas dari India. Kalau negara jiran kita Malaysia itu udah tahun 50-an, 57 bahkan. Apalagi Brunei baru tahun 84 mereka merdeka. Maka kita ini termasuk yang paling senior ya, yang paling tua. Sekalian juga kita yang paling besar Pak. Ada hikmahnya juga, kita dijajah sama Belanda, luas banget wilayah jajahannya Belanda, dan begitu kita merdeka ya ada blessing in disguise gitu ya, bahwa wilayah itu semua malah jadi bersatu membangun sebuah negara tersendiri namanya NKRI. Ini luar biasa. Padahal sejak dulu Pak, kesultanan Islam, bahkan juga kesultanan sebelumnya kan kerajaan Hindu Buddha ya, kan nggak pernah bisa bersatu Pak. Tapi uniknya setelah dijajah bertahun-tahun sama Belanda itu, akhirnya ada Sumpah Pemuda, akhirnya ada proklamasi 17 Agustus, dan sebuah wilayah yang sangat besar bentangannya dengan 17.000 pulau, dengan ribuan suku ya kan, bahkan juga ribuan kerajaan yang pernah ada kecil-kecil begitu, itu menyatu di bawah NKRI, dan dilalahnya mayoritasnya itu Muslim. Maka ini jadi satu hal yang mungkin kita kurang sadari, bahwa Indonesia itu anugerah yang paling besar buat umat Islam sedunia, adalah sebuah negeri Muslim terbesar di dunia yang agamanya Islam, walaupun jaraknya agak jauh dari negeri Arab gitu ya, dari Mekah Madinah. Tapi ini surprise sekali gitu. Udah yang pertama kali merdeka, udah gitu yang paling besar juga sebenarnya, sehingga menjadi panutan buat negeri-negeri Islam yang lain untuk menjadikan Indonesia itu sebagai role model setidak-tidaknya untuk kemerdekaannya. Maka wajar dan pantas dan layak kita bersyukur setiap tahun kita ya merayakanlah dengan berbagai macam cara ya. Ada upacara bendera, ada atraksi di udara. Kalau yang rakyat nggak dapat ke istana ya adu balap karung lah Pak, paling tidak tarik tambang, panjat pinang gitulah ya. Ya namanya orang senang bersyukur, silakan sajalah dengan berbagai macam ekspresinya. Tapi yang menjadi kritiknya adalah begini jamaah sekalian. Setelah 80 tahun bahkan 81 tahun ya kita merdeka, sebenarnya kalau kemerdekaannya sudah terjadi, masalahnya adalah kemakmurannya. Ini yang ternyata bahkan kita yang paling besar, kita yang pelopor saja pun belum sampai ke titik itu, apalagi negeri-negeri yang lain ya. Malah yang terjadi kebalikannya jamaah sekalian, penjajahnya pergi tapi kitanya sibuk perang sendiri. Ini kejadian pada negeri yang paling muda. Sebenarnya yang paling muda ada Eritrea ya, tapi
Afghanistan itu boleh kita sebut yang paling muda juga. Tahun 91 Uni Soviet itu bubar, Pak. Waktu itu mereka ya terjadi disintegrasi, ya kan, sampai akhirnya penjajahan mereka terhadap Afghanistan itu udah nggak mampu lagi mereka, dan ditariklah semua pasukannya. Maka merdekalah Afghanistan pada saat itu, ya kan. Kemerdekaannya Afghanistan ini tahun 91 92 ya. Itu buat kita sebuah berita yang sangat bagus. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya pusat perhatian dunia Islam itu ya ke Afghanistan, karena mereka dengan beraninya, dengan gagah berani angkat senjata melawan pasukan negara yang superpower dunia. Kan superpower dunia itu ya kalau nggak Barat Amerika, ya Timur ya Uni Soviet. Bayangkan sebuah negeri kecil gitu ya, berani-beraninya ngelawan panser dari Uni Soviet. Dan setelah perang 10-an tahun mereka tetap bisa survive gitu ya, tetap bisa bertahan, tetap bisa ngelawan. Dan kerennya lagi, Pak, lawannya hancur. Ini kalau zaman sekarang kira-kira Palestina lawan Israel gitu ya, atau dunia Arab lawan Israel, itu kan Israelnya tetap masih ada gitu ya, mau Mesir yang ngelawan ataupun sekarang mungkin Iran yang ngelawan gitu ya. Tapi kalau Afghanistan tuh kerennya apa? Musuhnya hancur. Allah yang menghancurkan lah bahasanya. Entah bagaimana Uni Soviet dipimpin oleh orang Sunda, Pak. Itu namanya Cecep Gorbachev gitu zaman segitu namanya, ya kan? Pecah dan kemudian Afghanistan merdeka. Jadi negara Islam. Karena penduduknya 100% Muslim gitu. Cuma yang jadi masalahnya adalah begini, Pak. Kita cukup sekilas doang berbahagia karena nggak lama setelah mereka merdeka ternyata 9 faksi mujahidin yang ada di sana terlibat perang saudara, rebutan lahan, rebutan kekuasaan, rebutan pemerintahan, rebutan apalah yang sebenarnya buat kita tuh kayak ngapain sih pada begitu. Kita udah jauh-jauh kunut nazilah, Pak, dari sini setiap hari. Bahkan yang namanya donasi ke Afghanistan itu kita nggak pernah berhenti, bantuin rakyat Afghanistan, bantuin gitu ya. 10 tahun loh kita doain itu, Pak. Kita support lah begitu ya. Begitu musuhnya Allah hancurkan, ternyata mereka tembak-tembakan sesama mereka. Dan itu yang membuat kita jadi nangis, Pak. Kenapa? Ya akhirnya mereka lepas dari mulut singa masuk mulut buaya. Soviet melepas, nggak lama Amerika datang dan negeri mereka ya terjajah lagi lah gitu ya. Nah, tentu dengan boneka-bonekanya kayak Taliban dan sebagainya begitu. Negeri-negeri Islam yang lain juga mengalami hal yang kurang lebih sama saja. Perang berkepanjangan walaupun penjajahnya sudah nggak ada. Di Irak itu terjadi perang juga sesama mereka, di Suriah juga terjadi perang antara mereka, di Tunis juga perang saudara, di Sudan juga perang saudara. Negeri Yaman, Pak, negerinya para habaib padahal itu ya, tapi pemimpinnya perang juga dan akibatnya fatal. Negeri-negeri itu ya jatuh miskin karena yang namanya perang pasti ya akan menghancurkan. Bukan orang kafir, Pak, yang menghancurkannya, justru mereka saling menghancurkan diri mereka sendiri. Nah kalau kita, Pak, di Indonesia alhamdulillah tidak perang. Bahkan walaupun Belanda memprovokasi mau dibikin jadi negara Indonesia Serikat dan sebagainya, alhamdulillah kita tetap terintegrasi dengan baik. Cuma ya itulah, rebutan kekuasaannya nggak selesai-selesai, ya kan. Di zaman awal-awal itu, Pak, yang disebut dengan Orde Lama, itu hampir setiap tahun ganti kabinet, reshuffle kabinet ganti lagi, reshuffle kabinet ganti lagi, reshuffle kabinet ganti lagi. Yang itu malah tidak membuat negeri itu jadi makmur, jadi maju. Rakyatnya kasihan, mereka udah bahagia, tapi setelah itu mereka harus kecewa. Karena negerinya tidak makmur, tidak bisa memberikan apa-apa juga. Nah ini yang kemudian menjadi
pikiran kita sendiri dan keprihatinan, kenapa ya negeri-negeri Islam itu sudah Allah kasih kemerdekaan, tapi kemerdekaannya itu tidak membawa mereka kepada kesejahteraan, tapi yang ada permusuhan dan keterpurukan. Jadi kalau kita bikin daftar negara-negara yang di bawah sejahtera, ya negeri-negeri Islam itu mendominasi, Pak. Termasuk tadi Yaman, negeri-negeri kayak gitu, Pak. Kesian banget, ya kan? Kenapa? Ya karena negerinya nggak punya pemasukan. Nah, termasuk kita di Indonesia. Jadi begini, Pak, sebenarnya negerinya sih harusnya ya kalau dikelola dengan baik itu makmur. Kita ambil contoh Indonesia, begini, Pak, VOC bubar, tapi pemerintah Hindia Belanda, kerajaan Belanda itu kemudian mengambil alih. Dan memang kerajaan Belanda serius, Pak, menggarap tanah subur Indonesia. Negeri kita memang subur, Pak, ya, karena adanya di wilayah Ring of Fire, kan, banyak gunung berapinya, dan isi perut bumi yang dimuntahkan itulah yang membuat negeri ini jadi subur. Nah, pada masa itu tahun 1800-an, karena VOC bubar 1799, itu langsung diambil alih oleh kerajaan Belanda. Mereka tidak tanggung-tanggung berinvestasi dalam bidang pertanian. Tanah subur tapi tidak otomatis ngasih hasil, ya. Mereka bangun bendungan, Pak. Ada ribuan bendungan yang besar dan kecil di seluruh Indonesia itu dibangun oleh Belanda. Tentu bendungan ini menampung air, ya kan, sungai dan aliran-aliran air itu, dan mereka bikin saluran airnya. Untuk apa? Untuk mengairi sawah dan ladang yang mereka mau tanami. Tanaman yang pada masa itu tahun 1800-an itu yang sangat dibutuhkan oleh pasar dunia, nomor paling awalnya adalah tebu, gula. Makanya Jawa ini, Pak, kebanyakan Belanda menanam tebu. Selain nanti juga ada karet, ada kopi, ada teh, ada yang lain-lain gitu ya. Tapi nomor satunya tebu. Nah, Jawa ini, Pak, tanahnya manis, bertanam tebu itu luar biasa. Dan gula di masa itu, Pak, itu komoditas yang paling mahal di pasar dunia, dan Belanda tahu itu. Makanya mereka bangun bendungan, mereka bangun selokan, mereka bangun semua infrastrukturnya, termasuk bagaimana cara menarik hasil panennya. Maka Daendels itu membangun pantura, ya, jalan pos dari ujung paling barat Anyer sampai paling timur di Panarukan. Itu lebih dari 1000 kilo, itu untuk mengangkut hasil bumi kita. Dan untuk wilayah pedalaman yang masuk ke atas gunung dan sebagainya, mereka juga bangun jalur kereta api, lori atau rel kereta api. Maka kita itu, Pak, sebenarnya sudah pernah membuat kerajaan Belanda itu menjadi negara paling makmur sedunia di masanya, gitu, Pak. Artinya mereka berkebunnya di negeri kita, tapi hasilnya mereka angkut semua dan bisa bikin Belanda tuh sangat kaya raya. Nah, begitu Belanda pergi, kan seharusnya gantian dong, kitalah yang kaya raya. Kan penjajahnya pergi, Pak. Harusnya kan secara logika kita. Tapi kenapa tidak terjadi? Nah, itu dia, Pak. Entah kenapa mungkin kita euforia dengan kemerdekaan, tapi nggak tahu harus ngapain. Mungkin malah euforianya dengan kekuasaan, ganti-ganti kabinet, berpolitik, bikin partai dan seterusnya, tapi lupa nanam tadi itu, Pak. Nanam kopi, nanam teh, nanam tebu dan sebagainya, itu nggak terurus, tidak terurus, gitu. Kata Belanda, nyahok lo, gitu. Karena Belanda itu, Pak, maunya begini, nanti ada waktunya kalian bisa teruskan yang sudah kami bangun, tapi jangan sekarang. Nah, pemuda kita kan nggak mau. Apaan, udah sini gua direbut, Pak, kemerdekaan itu. Bener, mumpung Belanda lagi kalah sama Jepang, mumpung Jepang lagi dibom atom, kita nyodok. Nah, gitu. Nyodoknya udah cakep, Pak. 17 Agustus itu hasil nyodok aja sebenarnya, gitu kan.
Nah, ketika Belanda mau balik lagi, bonceng di belakangnya tentara sekutu, kita angkat senjata, perang, jihad fisabilillah, resolusi jihad, santri turun semua bawa bambu runcing, terjadilah Hari Pahlawan tanggal 10 November itu. Dari segi itunya kita sepakat itu keren, itu hebat. Tapi pertanyaannya, bisa nggak ngelola sawah-sawah dan ladang-ladang itu? Nah, itu yang Belanda bilang, nyahok lo katanya. Kenapa? Karena insinyurnya kita nggak punya. Pakar-pakar di bidang marketing dunia kita nggak punya, ngelola pelabuhan kita nggak bisa, kapal-kapal dagang buat menjual hasil bumi kita nggak punya gitu. Jadi kemerdekaan kita ini kayaknya memang sekedar nyodok, tapi setelah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, sehingga negeri kita langsung terpuruk menjadi negeri miskin, negeri yang nggak mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Padahal secara teknis de facto negeri kita pernah membuat Belanda itu kaya raya selama puluhan tahun di Eropa. Belanda membangun negerinya itu makmur Pak, ngalah-ngalahin Inggris, Perancis dan sebagainya. Ya kan, teknologi yang dibangun oleh Belanda di sana, mereka kan bisa bikin laut itu diuruk gitu ya, atau dibentengi, lalu daerah yang rendah itu, folder itu mereka jadikan hunian apa dan sebagainya. Teknologi yang paling topnya itu orang Belanda. Nah, ini yang barangkali juga ya kita nggak siap dengan hal-hal yang seperti itu, atau mungkin ya kurang perhitungan atau kurang cermat, atau tadi kita sibuk berantem masalahnya Pak, sibuk rebutan jabatan, sibuk bikin kabinet, sibuk yang hal-hal yang seharusnya sudahlah atur aja, yang penting gimana nih ekonomi kita maju gitu kan. Itu yang tidak terjadi sampai tahun 65. Akhirnya kan pemerintahan kita bangkrut Pak, karena nggak punya duit. Bahkan tindakannya lebih konyol Pak, nyetak uang sebanyak-banyaknya, akhirnya inflasi, sinering dan seterusnya gitu kan. Nah itu Pak, contoh yang gagalnya tuh ya salah satunya kita. Tapi yang lebih gagal lagi banyak, karena di sana malah perang, di sini mungkin sekedar miskin, di sana udah miskin perang lagi, ya kan. Nah tapi contoh yang bagusnya ada Pak. Ini yang juga kita harus jujur ya, dia merdeka dan dia bisa mengejar ketertinggalannya, bahkan bisa melampaui kemajuan penjajahnya. Cuman satu catatan, ini nggak enak Pak catatannya, negeri-negeri yang berhasil itu kok kebetulan bukan Islamnya. Kita mulai dari Jepang Pak. Jepang itu ketika kita merdeka tahun 45 ya kan, kita kan bersorak-sorai bergembira. Jepang lagi nangis Pak, karena dua kota industri mereka lagi dibom atom, Nagasaki dan Hiroshima, ya kan. Nah cuman Pak, Jepang itu orientasinya dari awal sudah jelas, kita akan membangun negeri kita kembali, dan kuncinya cuman satu, kuasai teknologi, bangun industri. Dah itu. Mereka nggak bikin ormas Pak, mereka nggak bikin partai, mereka nggak ribet dengan kabinet, mereka nggak ribet dengan politik, ya kan. Mereka tuh yang mereka jadikan sasaran adalah gimana sekarang mengambil alih teknologi yang ada di Barat, ada di Eropa, ada di Amerika, khususnya di Amerika. Mereka kirim para mahasiswa untuk belajar ke sana, dan pulang disiapkan tempat dan juga segala sesuatunya untuk membangun pabrik-pabrik mereka kembali. Dan alhamdulillahnya, nggak alhamdulillah sih ya, orang dia kok tapi bersyukurnya begini, tahun 55 kan kita merdeka 45 ya, Jepang lagi nangis-nangis. 10 tahun kemudian, tahun 55-an itu terjadi perang Korea Utara, Korea Selatan itu Pak, itu berantem nggak karu-karuan. Amerika seperti biasa ikut campur gitu kan, dia ngebantuin kelompok yang pro. Nah untuk itu dia kirimlah berbagai macam bantuan dalam bentuk militer, senjata, tank, truk dan sebagainya. Cuman kalau ngirim dari Amerika ke Korea itu sepertiga bola bumi itu Pak, kejauhan. Nah sementara itu kan harus diproduksi juga kan. Nah dibikinlah secara besar-besaran pakai anak buahnya yang udah nurut, yaitu Jepang. Jepang itu kan sudah punya fondasi industri juga sebenarnya, cuman mereka dikalahkan dalam perang tahun 45. Maka Jepang bilang siap bos,
Kami aja yang kerjain sini. Mau bikin apa? Panzer, tank, senjata, truk dan sebagainya, kita siap. Bawa kemari duitnya, kita kerjain, gitu Pak. Dan itulah yang terjadi. Jepang kemudian dapat transfer ilmu, ya, yang tadinya susah dia dapat malah dikasih sama Amerika, sekaligus dapat duit karena Amerika juga bikinin ini duitnya. Pokoknya begitu kita butuh, lu kasih ya, gitu. Jadi Pak, Jepang kaya raya, dapat duit dari Amerika, dan Jepang maju secara teknologi karena dikasih bocorannya. Nah, dengan duit yang mereka punya, mereka balik lagi ke Amerika dan mereka beli hak cipta dalam bidang teknologi. Ya kan, hak ciptanya ada kan. Nah, mereka beli itu semua, mereka bawa pulang, lalu mereka pelajari dan mereka kembangkan. Itu tahun 55. 20 tahun kemudian terjadi keberuntungan yang berikutnya. Ini beruntun di Jepang. Terjadi kelangkaan minyak bumi akibat Arab Saudi itu mengembargo, ya kan. Barat itu Pak kolaps gara-gara Raja Faisal tidak mau jual minyaknya ke Barat. Nangis Pak Eropa, Amerika tuh nangis. Kenapa? Kalau nggak ada minyak bumi, terus nyalain gensetnya gimana? Mobil-mobil Amerika yang boros-boros bensin itu Pak, GMC, Ford Mustang dan sebagainya, itu kan boros Pak, 1 liter 2 kilo, 1 liter 3 kilo. Wah, runtuh itu Pak, kerajaan-kerajaan bisnis otomotifnya Amerika dan juga Eropa. Di saat itulah Jepang muncul Pak. Mereka bisa menciptakan mobil-mobil yang modern, yang sangat hemat bahan bakar dengan teknologi yang lebih maju dengan harga yang jauh di bawahnya Toyota, Mitsubishi, ya, dan berbagai macam merek-merek yang lain gitu. Maka banjirlah pasar Eropa, pasar Amerika dengan produk-produk Jepang. Bayangin Pak, itu mereka yang ngancurin Jepang akhirnya beli produknya Jepang. Keren itu Pak. Sampai kita di negeri Indonesia tahun 75, itu tahun 74 ya, ada peristiwa Malari, demonstrasi mahasiswa Indonesia menentang kebijakan Presiden Soeharto pada waktu itu yang mau kerjasama sama Jepang. Pak Harto berpikir, ya Jepang pusat teknologi, ayo kita kerjasama biar membangun mobil itu di sini juga, bikin Toyota, bikin apa. Dan walaupun di demo sih akhirnya berdiri juga Toyota Pak. Kita kenal tuh Toyota hasil perkawinan silang antara Jepang dengan Indonesia, namanya Kijang, bukan Toyota Kijang. Waktu itu pos kota ikut saham juga, tambahin Doyok gitu, Toyota Kijang Doyok gitu. Karena Kijang Doyok zaman awal-awal tuh Pak, tahun 74 itu sudah mulai berproduksi di Indonesia kan. Yang ngomel mahasiswa sama satu lagi aki-aki dari Batak itu namanya Nagabonar Pak. Ngamuk dia, Jepang itu musuh kita, ngapain kita kerjasama gitu kan. Dia masih terbawa dengan permusuhan masa lalunya. Sementara kalau Orde Baru sudah berpikir udahlah yang lalu, sekarang kita kalau mau maju ya teknologi kita bawa ke sini gitu kan. Itu Pak Harto. Pak Harto juga yang mau bawa pulang Pak Habibie, ayo kita bikin pabrik pesawat terbang gitu kan. Nah, tapi sayangnya 32 tahun beliau berkuasa akhirnya ya tumbang juga, dan ada orde berikutnya reformasi yang balik lagi ke awal Pak. Banyak partai, banyak pemilu, banyak gonta-ganti pemerintahan gitu kan. Sampai hari ini kita masih asik Pak dengan itu. Kemarin ada cebong kampret, kemudian sekarang ada ternak termul gitu ya, terjal gitu-gitulah ya. Kita masih asik dengan itu semua. Sementara Jepang itu sudah jualan mobil, udah jualan Sony, udah jualan segala macam barang yang semua orang tuh taunya Jepang gitu kan. Nah, tadi saya cerita bahwa Jepang tuh dapat berkah dari perang Korea kan. Setelah itu Pak, orang Korea lama-lama insaf juga. Ngapain kita berantem sendiri ya? Yuk kita ikutin Jepang, kita bangun industri. Dan akhirnya mereka insaf gitu kan, dan mereka bangun industri Pak. Dan kali ini Korea dahsyat juga ketika bangun industri, bukan cuman otomotif, bukan cuman elektronik, bukan cuman Samsung ya, bukan cuman Ioniq 5 gitu ya, tapi mereka juga bangun industri kreatif itu Pak, bikin K-pop, bikin drakor,
Pak, orang sedunia itu nontonnya drakor, Pak. Orang Arab nonton drakor, orang India nonton drakor, orang Cina nonton drakor, orang Indonesia nonton drakor. Dan apa yang ditonton dari drakor itu apa, Pak? Samsung. Karena adegannya selalu ada nelpon pakai Samsung. Dan di dalam adegannya selalu ada makan di restoran Korea. Gitu, Pak. Makanya dekat rumah saya itu, Pak, ada mall namanya Mall Kota Casablanca. Isinya Korea semua. Ya kan? Yang makan Gen Z. Saya, Pak, bukan Gen Z, ke situ nyari semur tahu kagak ketemu, Pak, ya kan, nyari gudeg gitu nggak ketemu, Pak, makanan Korea semua gitu, yang saya kagak paham gitu kan. Ternyata itu ekspor industri kreatif mereka. Maka merapat di belakang Jepang itu ada Korea. Tapi, Pak, yang lebih dahsyat lagi adalah Tiongkok. Tiongkok itu, Pak, kerenya sama kita jauh di bawah kita sebenarnya. Dan dia baru mulai rada menggeliat itu baru tahun 78 ketika Deng Xiaoping itu kemudian mengubah arah perpolitikan. Tadinya kan mereka komunis, ya kan? Bahkan kita sama Cina itu kan musuhan. Pak Harto itu tidak mau bikin kerjasama sama Cina, ya kan, karena dianggap PKI lah apa segala macam gitu kan. Nah, tapi orde berikutnya, udahlah kita melek. Ternyata teknologinya Cina itu nggak kaleng-kaleng. Awalnya memang mereka blow on, Pak, karena mereka bikin industri di kampung-kampung kan. Hasilnya ya karena industri rakyat, pletot-pletot, Pak, hasilnya. Bapak dulu masih ingat ya, HP Cina murah, Pak, 500.000, ada TV-nya, tapi dipakai 3 bulan melendung baterainya, Pak, gitu ya kan, HP Cina gitu. Cina juga pernah bikin motor awal-awal generasinya tahun 90-an, murah, Pak. Kalau Astrea Honda itu 13-14 juta waktu itu, dia mah cuma 6 juta, Pak. Tapi Bapak jalan dengan kecepatan tertentu, ada gejlukan, Pak, ada polisi tidur, gubrak, berantakan, Pak, semua hilang semua itu, ya kan, pada copot gitu kan, karena industri rumahan gitu. Tapi it's okay, itu kan generasi awalnya tahun 78 sampai 1990. Nah, dari 90 kesininya mereka sudah mulai masuk industri yang rada seriusan. Sampai hari ini, Pak, apa sih barang yang bukan dari Cina? Ya kan? Apa barang yang bukan dari Cina? Semuanya dari Cina, Pak. Dulu waktu kita belum punya hubungan diplomatik sama Cina, barang Cina sudah banyak. Saya masih ingat, Pak, dulu ada namanya kunci Inggris, tapi tulisannya made in China. Ini nama kuncinya kunci Inggris, Pak, tapi made in China gitu. Harusnya kan kunci Cina aja bilangnya gitu kan. Nah, kalau sekarang, Pak, semuanya Cina. Terakhir saya umroh 2023 kemarin, Pak, itu yang namanya bus yang digunakan buat para jamaah untuk ziarah kemana-mana itu ya, busnya itu sudah bukan Scania lagi. Saudi tidak mau lagi beli Scania. Scania dirumahkan semua. Kenapa? Kemahalan. Nah, mereka beli bus dari Cina yang harganya cuma 1/4 atau 1/5 dari Scania itu, tapi teknologinya di atas Scania. Kacau nih, Pak, mereknya saya masih ingat, Zhongtong namanya, Pak. Zhongtong gitu kan. Kerennya apa? Itu, Pak, dia solar kan, diesel gitu ya. Begitu dia berhenti sejenak di lampu merah, mesinnya mati sendiri. Cet. Saya kaget. Topirnya kan orang Indonesia, orang Tasik gitu. Asep namanya. Sep, mati, Sep gitu. Tenang, Pak Ustadz. Kenapa? Emang begitu dia teknologinya. Ntar juga saya injek gasnya dia langsung bunyi sendiri. Bener, Pak, injek gas langsung jalan sendiri gitu kan. Padahal kan kalau di kita namanya mesin diesel, Pak, mesti panas. Berhenti di pom bensin aja kita nggak matiin. Kalau kita naik bis malam tuh berhenti di restoran pun dia kagak matiin mesinnya, biar nyala terus gitu kan. Teknologi Cina emang nggak kebayang, Pak. Nah, jamaah haji, jamaah umroh, kalau dia pulang ke Indonesia, semua yang melekat di badannya itu produk Cina, Pak. Ya jubahnya, ya sorbannya, ya gamisnya, ya sendalnya, ya tasbihnya, ya semuanya itu dari Cina, Pak. Cuman tampilannya Arabian style banget. Saya, Pak, di rumah bikin custom ya, satu set ruang tamu gaya Arabian style yang ngedeprok di bawah gitu, Pak. Al-Majlisul Arabi. Saya tuh awalnya bingung, ini belinya di Mekah apa di Mesir apa di mana ya?
Ketika saya makan di restoran Arab, saya tanya sama yang punya, orang Arab tuh ya, Wan, ini belinya di mana? Belinya di sono di Duren Sawit katanya gitu. Hah? Emang ada yang jual? Bukan jual, dia bikin katanya. Pengrajinnya itu pengrajin sofa itu bikin. Nah, saya dikasih alamatnya, saya datang ke sana. Ibu-ibu yang punya workshopnya itu, Bu, ini bahan cakep-cakep kayak gini belinya di Dubai apa di Abu Dhabi apa di mana? Di Cina Pak, di Shenzhen katanya gitu. Ah, yang benar. Iya, itu yang di Abu Dhabi, yang di Mekah, di Madinah semua belinya dari Cina. Ini juga saya bikinnya juga dari Cina. Jadi dia bikin pakai Corel Draw motifnya biar Arabian style banget. Dia kirim ke Shenzhen, 2-3 minggu dikirim pakai shippingnya Cina ke sini. Harganya jauh lebih murah daripada kita impor dari Turki atau dari Abu Dhabi. Gitu Pak. Berarti Cina semua ya. Iya. Bahkan di Indonesia kurma saja itu importernya Cina gitu ya kan. Jadi kita nih menjelang Ramadan kan ribut nih cari kurma gitu ya. Kurmanya sih dari Arab, tapi yang shippingnya tuh Pak, kontainernya sampai ke Indonesia itu yang punya orang Cina gitu. Jadi hari ini apa sih yang bukan Cina gitu kan? iPhone itu kan merek yang terkenal banget kan di Amerika gitu. Orang kalau udah punya iPhone tuh kayaknya udah paling pinter, paling maju lah gitu. Ternyata bikinan Cina juga ya kan. Jadi yang dulu kita bilang handphone Cina jelek, 3 bulan baterai melendung, ya sekarang iPhone tuh dibikinnya di sana. Padahal Pak, tahun 78 itu dia lebih melarat dari kita. 78 mah kita lagi swasembada pangan Pak di Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa semaju itu? Nah, ini yang harus kita belajar juga. Mungkin mereka bukan Muslim ya, mereka ya kan negeri-negeri yang nggak beragama, Islam lah pastinya. Ada sih di Cina orang Islam ada, tapi bukan masalah agamanya, tapi masalah mereka tuh sunatullahnya dijalankan. Pertama, mereka lepas dari penjajahan, nggak berantem Pak, mereka nggak berantem. Dan mereka menyiapkan tadi pabrik yang begitu banyak, industri itu menyerap tenaga kerja sehingga nggak ada pengangguran di sana. Di Jepang, Korea, Cina Pak, mau bikin ormas susah Pak, nggak ada SDM-nya gitu. Kalau di sini kan ormas banyak banget ya kan, ormas kesukuan, ormas keagamaan, ormas kebanyakan ormas. Negeri yang penuh dengan ormas gitu kan. Ormas tuh maksudnya ya dia nggak kerja Pak, di PHK apa gimana, ya udahlah ikut ormas ya kan. Nah kalau di sana semua orang kerja, mau bikin ormas susah. Jangankan ormas, bikin Karang Taruna susah Pak. Kenapa? Nggak ada orangnya gitu. Orangnya semua kerja. Orang dia kerja sebulan digaji 30 juta, ngapain gua begadang-begadang jagain posko ormas kan gitu ya Pak. Mereka kemakmurannya itu di situ ya kan. Nah karena mereka semua kerja, mau demo juga ngapain gitu. Apa yang mau didemo? Hidupnya udah enak gitu kan. Kayak di Saudi Pak, kan nggak ada demo. Kenapa? Hidupnya udah enak, ngapain demo? Nah di sini kita kalau mau bikin perusahaan jasa pengerahan tenaga kerja demo bisa Pak. Saya kan setiap sebulan sekali hari Senin kayak gini Pak. Senin pertama ngisi kajiannya bukan di sini Pak, di KPK. KPK itu Pak. Jadi setiap bulan saya dipanggil mulu sama KPK. Tapi sebentar doang, jam 1 bubar gitu kan. Setiap masuk ke pelataran KPK di depannya itu Pak selalu tiap hari ada demo, selalu ada demo. Saya bilang nggak bosen-bosen demo gitu kan. Ternyata kalau saya liatin wajah-wajahnya, saya hafal Pak, orangnya dia juga gitu. Rupanya itu demo bayaran ya kan. Berapa harga? Gantung ya, rata-rata sih 100.000 lah ikut demo, panas-panasan dikit dikasih air sama nasi bungkus. Kalau yang kelasnya udah agak gedean dikit, nasi bungkus karetnya 2 karena lauknya telur sama ayam. Kalau yang masih mudah-mudahan cuma telur doang gitu kan, karena dipotong buat IO-nya gitu. Jadi bikin perusahaan pengerah jasa demo itu Pak di Jakarta banyak. Rupanya teman-teman saya juga banyak juga yang pada usahanya di bidang itu, dipecat dari perusahaan, udahlah bikin perusahaan demo aja gitu kan. Ya kalau mau bikin demo di depan KPK, ayolah nih ada anggarannya segini, ayo kerjain gitu Pak. Di Indonesia bisa Pak begitu. Kenapa? Tenaganya nganggur semua gitu. Sementara di negeri-negeri yang kayak gitu tenaga kerja, kepake semua ya kan. Sehingga mereka makmur, sehingga mereka bisa maju gitu kan. Sayangnya mereka nggak baca syahadat. Itu aja sih. Saya ke Jepang itu saya bilang, nih negara nih ya, kalau orangnya pada baca syahadat kita bisa bilang inilah negara Islam tuh kayak gini harusnya gitu kan. Tapi ya
mereka pada mabok kalau malam ya kan, dan pada nggak sholat dan sebagainya, dan ya nggak sesuai lah dengan syariat Islam gitu. Tapi kalau secara kemakmuran, ekonomi dan sebagainya, kita mesti belajar. Terus terang aja, kita harus banyak belajar. Kalau masalah bersatunya, kita mesti banyak belajar. Kalau nggak usah ngeributin masalah politiknya dan kemudian konsentrasi kepada membangun negerinya, terus terang kita harus banyak belajar. Ketimbang kita di negeri-negeri Islam memang rata-rata masih agak di zaman-zaman agak gelap lah, masih gray area. 1-2 negeri Islam yang maju sudah ada Pak. Brunei cakep ya kan, Dubai Uni Emirat Arab bagus, tapi secara keseluruhan ya begitulah kondisinya. Baik jamaah sekalian, kita akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan, dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.